Kitab Efesus ini banyak bicara juga tentang hal-hal praktis. Ada 6 pasal ya, tapi kita baca ini beberapa ayat dari pasal 5. Ini beberapa ayat yang sangat baik untuk kita renungkan. Saya baca dari Efesus 5 ayat yang ke-14 sampai dengan 21. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, nanti kalau baca lebih lanjut lagi, ya, itu ada perintah untuk suami, untuk istri, ya, untuk anggota keluarga tuh harus seperti apa. Tetapi kalau kita baca dari ayat 14, ya, ini urutannya ya. Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah, jangan lupa ini surat ditulis kepada orang-orang kudus, ya, orang-orang yang sudah lahir baru, sudah terima Tuhan Yesus. Jadi rohnya ini roh yang penurut, rohnya ini roh yang layak, ya, roh yang suka menyembah Tuhan, ya. Nah, tetapi kita kan manusia itu roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita sudah lahir baru, tetapi ada bagian yang perlu kita kerjakan, yaitu mengizinkan Tuhan membentuk jiwa kita ini, diproses jiwa kita mengalami sanctification, ya, dan itu butuh waktu seumur hidup kita. Nah, bagian yang bisa kita kerjakan itu adalah nurut. Jadi kalau dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur, ya artinya jangan malas. Ya, kita punya waktu yang sama. Tiap orang tuh punya satu hari 24 jam. Nah, tinggal 24 jam itu bagaimana kita memanfaatkannya. Tentu perlu waktu untuk istirahat. Ya, katakanlah 8 jam ya kita tidur. Kalau di kantor, di bagi yang bekerja kan 8 jam juga. Lalu 8 jam sisanya ya itu untuk perjalanan, untuk mandi, ya, untuk waktu yang lain ya. Jadi pandai-pandailah mengatur waktu itu. Tapi jangan sampai kita ini walaupun sudah lahir baru, sudah terima Tuhan Yesus, bahkan sudah penuh Roh Kudus, tapi kita dikontrol oleh daging kita, oleh tubuh kita. Ya, kita perlu mengambil sikap bagaimana untuk mendisiplinkan tubuh kita. Ya, murid Yesus itu kan disciple. Ya, disciple itu ada kata disiplin di situ. Jadi bangun, ya. Hal praktis yang bisa dilakukan adalah ya bangun pagi salah satunya. Bangun pagi bukan hanya karena kita mesti kerja, ya, tapi itu jadikan satu habit ya untuk kita mencari Tuhan. Ya, bagi yang bekerja kita bisa gunakan katakanlah 5-10 menit pertama ya dalam waktu kita secara pribadi. Ya, kalau bisa 15 menit atau bisa setengah jam bagus sekali. Ya. Lalu dikatakan bangkitlah dari antara orang mati, ya ini keputusan kita ya, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kalau kita mau mengizinkan Tuhan membentuk kita, nanti roh kita yang sudah lahir baru ini akan semakin nyata memanifestasikan ya apa yang memang Tuhan sudah deposit dalam diri kita, dalam hidup kita.
Makanya di ayat 15 selanjutnya dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi dalam 24 jam itu, ya, katakanlah 16 jam saat kita sadar itu, termasuk waktu kita bekerja, perhatikan cara kita hidup itu bagaimana. Saya lihat potongan video seorang wanita umur 60 tahun diwawancarai, ya, tetap kelihatan segar, cantik, dan ditanya rahasianya apa. Ya, dia bilang, oh dari sejak usia muda itu harus dibentuk, ya, sikap hidup yang baik, ya, dari umur 20-an lah katakan, apalagi kalau dari lebih awal lebih bagus lagi. Bagaimana pola tidur, ya, misalnya bangunnya bagaimana, kemudian makannya. Ya, saya ingat dulu orang tua saya suka ngajarkan makan jangan telat, nanti bisa ada gangguan di asam lambung, ya, di mah gitu, karena suka telat makan, perut kosong, akhirnya ketika asam sedang bekerja, ya, nggak ada makanan dalam lambung kita jadi luka, ya. Jadi kita harus perhatikan bagaimana cara kita hidup itu, ya. Jangan seperti orang bebal, ya. Tatalah dengan baik, ya. Kalau perlu olahraga, ya, olahraga, ya, secara konsisten. Ya, lalu kita baca surat Paulus pada Timotius, ya, latihan badani terbatas gunanya, ya. Baik, bagus, tapi itu terbatas, ya. Tapi ibadah berguna dalam segala hal. Nah, jadi selain kita itu melakukan cara hidup yang benar, ya, dalam hal fisik kita, tidur, ya, makan vitamin, makanan yang kita makan, kemudian kita juga olahraga, tapi jangan lupa untuk kehidupan rohani juga kita perlu menatanya dengan baik. Bagaimana cara kita hidup, ya, kita yang sudah penuh Roh Kudus, bagaimana kapan kita gunakan bahasa roh kita. Coba buat satu target tiap hari, misalnya mau berbahasa roh berapa lama, ya, 10 menit misalnya. Itu nggak sulit, ya. Ya, punya komitmen untuk hal itu bisa dilakukan. Ya, jadi ini bukan soal kok hidup di bawah Taurat, bukan, ya. Tapi bagaimana kita mengizinkan Tuhan itu menuntun kita supaya apa yang dijanjikan itu memang terbentuk dalam hidup kita. Orang-orang yang berhasil itu dalam dunia sekuler saja adalah orang-orang yang memang tertib hidupnya. Ya, kalau mewarisi kekayaan dari orang tua, ya kan itu kan nggak ngapa-ngapain. Tapi setelah itu bagaimana mengelolanya, itu kan hal yang beda. Ya. Lalu pergunakan kesempatan yang ada, dalam terjemahan lainnya pergunakan waktu yang ada. Kan kita punya waktu yang sama. Bukannya nggak boleh jalan-jalan, ya, nggak boleh nonton eh, sesuatu yang lain, ya, selain yang rohani, ya, tetapi pilah-pilah, ya. Lihat apa yang memang kita bisa pakai untuk pertemuan rohani kita. Karena hari-hari ini adalah jahat, ya. Nonton berita, ya, itu nggak salah juga. Tetapi kalau kita lebih banyak nonton berita, walaupun berita itu benar, spiritnya bagaimana? Ya, itu bisa sangat mempengaruhi kita, ya. Situasi menjelang saat ini, ya, menjelang pemilu, ya, banyak berita yang di YouTube misalnya sebagian, mungkin sebagian besar kali, ya, itu hoax, ya. Berita yang ditambal sulam, ya, kejadian-kejadian di masa-masa yang lalu, ya, diedit, dibuat begitu rupa sehingga mempengaruhi emosi kita. Nah, itulah orang membuat film kan seperti itu, ya, emosi kita tuh diarahkan bisa untuk, ya, bisa membuat satu fakta yang bukan fakta, ya, sesuatu yang fiktif seolah-olah itu fakta. Itu ngeri sekali, ya. Kita bisa diarahkan untuk membenci orang lain, misalnya ada usaha untuk memecah belah. Ini dikatakan hari-hari ini adalah jahat, ya. Belakangan saya mikir juga, saya nonton seperlunya aja, kadang-kadang headline-nya aja. Saya pernah baca, ya, ada orang yang sangat berhasil dalam bisnisnya, ya, luar biasa, ya, kaya luar biasa. Ternyata kalau dia baca berita itu cuma headline aja, biar tahu. Habis itu dia izinkan diri dia itu untuk dibentuk
dengan cara berpikir positif, ya, membangun orang lain, sehingga belakangan juga saya belajar juga sikap hidup itu yang menentukan, ya, bagaimana kita di kehidupan ini, gitu, ya. Bukan apa yang orang lain buat kepada kita, tetapi bagaimana sikap kita menghadapi itu. Dan itu dipelajari secara umum. Ya, orang-orang di dunia sekuler yang berhasil, mereka belajar seperti itu. Lalu ayat 17 ini, ya, spesifik dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi ini ada bagian kita ternyata. Ya, ya, jangan lalai, ya. Pergunakan waktu yang ada. Ayo hidup seperti orang arif, orang bijak, ya. Jangan jadi kayak orang bebal yang sulit diajar, ya. Hari-hari ini adalah jahat, ya. Lalu usahakan supaya kamu bisa mengerti kehendak Tuhan. Jadi ini ada bagian yang perlu kita kerjakan, ya. Dulu ada film terkenal judulnya Kejarlah Daku Kau Kutangkap, ya. Jadi cerita bagaimana seorang pria, ya, mengejar seorang wanita, ya, dan setelah dia berhasil, ya, dia ditangkap, ya, istilahnya, ya, oleh wanita itu, ya, ya. Artinya ada bagian yang dia perlu lakukan, ya, mengejar itu, ya, dan setelah itu dia ditarik lebih lanjut lagi, ya. Nah, akhirnya mereka masuk dalam pernikahan, ya. Nah, kalau kita ingat Paulus berkata di kitab Filipi, ya, bukan seolah-olah aku telah menangkapnya, tapi ini aku lakukan, ya. Aku melupakan apa yang di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari, ya, untuk mengejar tujuan, yaitu panggilan surga dalam Kristus Yesus, ya. Dia bilang, aku sudah ditangkap, ya, oleh Kristus, ya. Jadi dulu sebelum dia kenal Tuhan, ya, dengan semangat sungguh-sungguh dia cari Tuhan, tapi dengan cara yang salah, dia nggak ngerti. Tapi setelah dia ngerti hal itu, ya, dikatakan, aku bekerja lebih keras daripada orang lain, tapi bukannya aku, tapi kasih karunia Allah yang ada dalam aku. Aku ditarik, ya. Aku telah ditangkap, ditawan oleh Kristus. Aku ini tawanan roh, gitu, ya. Tapi sebelum itu sampai, ya, ada hal yang dia lakukan. Dan setelah dia kenal Tuhan pun, dia tetap melakukan bagian kita. Cuma bedanya adalah kali ini dia membiarkan kekuatan Tuhan itu menguasai dia dan menarik dia, ya. Ada bagian yang perlu kita kerjakan untuk bisa mengerti kehendak Tuhan. Nah, perhatikan ayat 18, ya. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, ini juga satu perintah, ya. Ini seperti kalau di rumah, ya, kita kan tinggal di zaman modern, ya. Ada listrik yang mengalir di rumah kita. Nah, bagaimana kita menggunakan tenaga listrik itu, ya, tergantung kita. Kalau sore menjelang malam kita nyalain lampu misalnya, gitu. Ada yang sudah pakai otomat, ya, tapi secara umum kita nyalakan lampu. Itu tombolnya ada pada kita, mau nyalain apa enggak, ya. Listriknya sudah ada, tinggal mau nyalain apa enggak. Sama juga, waktu kita sudah penuh Roh Kudus, ya. Beberapa orang tuh penuh Roh Kudus karena ditumpangin tangan, lalu mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi ini kejadian yang saya alami, ya. Pertama kali saya ngalami itu gitu. Tiba-tiba aku ditumpangin tangan tuh kayak ada aliran strom yang mengalir, dan saya nggak bisa tahan, dan saya berdoa, menangis, ya, terseduh-seduh kayak anak kecil merasakan kasih Tuhan. Lalu saya berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, setelah selesai, ya, mau tidur saya tungguin lagi, kok nggak muncul lagi, gitu, ya. Besoknya juga begitu, selama itu cukup lama, ya. Saya nggak ngerti bagaimana menggunakan karunia bahasa roh yang Tuhan berikan, ya. Itu butuh waktu setahun lebih mungkin, ya, baru ngerti dalam satu seminar bahwa ternyata setelah penuh Roh Kudus itu kita yang memutuskan untuk mau ayo berdoa dalam bahasa roh, gitu, ya. Memang Tuhan gerakan, Roh Kudus gerakan, tapi tombolnya ada pada kita untuk kita, ya, saya mau doa, gitu. Saya mau berbahasa roh. Nah, jadi makanya Paulus bilang, jangan mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh.
Itu satu perintah. Nah, itu bagian dari cara kita juga untuk bisa mengerti kehendak Tuhan. Karena waktu kita penuh dengan roh, lalu kita berkata-kata dengan bahasa roh, ya secara pribadi, itu membuat roh kita aktif, ya. Roma 8 berkata kita sedang berdoa untuk orang-orang kudus dalam tuntunan Roh Kudus, ya, termasuk untuk kita, ya. Lalu dampaknya apa? Ya, setelah kita mulai mengambil sikap tindakan untuk penuh dengan roh. Ya, dikatakan apa? Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Ini salurannya. Waktu penuh dengan roh, maka salah satu atau beberapa hal yang terjadi adalah kita mulai berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, ini dalam persekutuan, ya, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Jadi tanpa sadar nyanyian, pujian kita, ya, dalam ibadah itu ternyata bisa menguatkan orang lain. Bahkan kadang-kadang kita jadi ketika berdoa untuk seseorang itu menjadi spesifik, menjadi profetik, ya, karena Roh Kudus itu mulai menguasai kita, ya. Lalu bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ini hal-hal yang perlu kita lakukan secara pribadi. Baru ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bagaimana kita bisa mengucap syukur, ya, kalau kita belum kenal Tuhan, ya. Kalau kita belum penuh Roh Kudus, ya bukannya nggak bisa, sangat sulit, ya. Tapi waktu kita sudah penuh Roh Kudus, ya, kita merasakan kasih Tuhan, maka dalam setiap keadaan kita bisa melihat tangan Tuhan sedang bekerja, kita bisa melihat kasih Tuhan atas kita. Jadi kita bisa mengucap syukur. Tapi untuk ini pun Paulus perlu ajarkan, ya, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Baru ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi dalam berinteraksi satu dengan yang lain, kita perlu belajar untuk merendahkan diri kita. Ya, dikatakan juga bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Itu berlaku umum, ya. Bahkan di dunia sekuler juga, kalau ada kesombongan, maka tidak lama kita akan melihat akan ada hal atau serangan, ya, yang dialami orang yang angkuh, yang sombong. Karena dikatakan Allah menentang orang yang congkak, ya, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bahasa Inggrisnya itu gives grace to the humble, memberikan anugerah bagi orang yang merendahkan diri atau orang yang rendah hati. Waktu kita merendah, kita menerima banyak berkat, ya. Air itu kan mengalir dari tempat tinggi menuju tempat yang rendah, ya. Jadi kalau kita merendah, maka kita akan menerima aliran-aliran surgawi itu lewat orang-orang yang Tuhan pakai, ya. Bahkan kalau kita mau minta didoakan, ya, kalau kita nggak merendahkan diri minta untuk didoakan, ya nggak bisa, gitu. Itu ada pada kita keputusannya. Baru tuh di ayat berikutnya, ya, dikatakan tentang suami harus bagaimana, istri harus gimana, ya, istri hai tunduklah, hormati suamimu, hai suami kasihilah istrimu. Nah, itu kan dalam situasi keadaan yang mungkin nggak ideal, ya. Kalau semuanya baik-baik saja sih, ya, itu bukan hal yang aneh, ya. Tapi kalau situasinya mungkin menyerang kedagingan kita, ya, itu biasanya satu yang perlu kita hadapi, ya, kita terobos, gitu, supaya kita tidak dikuasai oleh flesh, ya, oleh kedagingan, ya. Dan dengan cara seperti itu terjadilah kesatuan dalam roh, ya, unity of the spirit, baik di persekutuan, di gereja, apalagi khususnya dalam kehidupan, dalam rumah tangga, ya, antara suami dengan istri yang paling mendasar, ya. Baru juga dengan anak-anak, ya, dengan keluarga kita, sehingga apa yang Tuhan janjikan bagi orang-orang percaya itu
kita tidak hanya tahu tapi kita juga alami, ya. Haleluya. Amin.